pembentukan koloni-koloni baru Inggris di Australia. Berawal pada abad 18, pemerintah Inggris mengutus James Cook dalam menjalankan ekspedisi menuju dunia wilayah timur bersama Joseph Banks. Joseph Banks merupakan botani Inggris yang melaporkan bahwa adanya wilayah bagian timur Australia yang memiliki kemiripan karakteristik geografis dengan wilayah Inggris. Demikian pada tahun 1792 secara resmi Inggris mendirikan koloni di New South Wales, pantai timur Australia, tempat yang sangat cocok untuk dijadikan deportasi narapidana Inggris. Keberhasilan Inggris dalam mengeksplorasi wilayah New South Wales mendorong juga keinginan Inggris untuk mendirikan koloni-koloni baru di luar New South Wales. Tasmania merupakan wilayah selatan Australia yang terpisah dari daerah daratan benua Australia. Pada awalnya, nama Tasmania bernama Van Diemen's Land adalah nama yang diberikan oleh Abel Tasman, merupakan penjelajah dan pedagang dari Belanda. Inggris bergerak menuju wilayah Tasmania untuk membentuk koloni baru, dan pada tahun 1803, pembentukan koloni Inggris di daerah-daerah Tasmania mulai terbentuk. Wilayah pertama yaitu daerah muara sungai Danforth, kemudian menyebar ke Port Dalrymple pada tahun 1804. Pada tahun 1804, pemukiman Tasmania berpusat di Launceston dan Hobart, pedalaman Tasmania. Kemudian pemerintah Inggris menunjuk Letnan Gubernur Kolonel Davey untuk berkuasa di daerah Tasmania ini dalam tahun penguasaan dari 1813 sampai 1817 untuk mengakomodir wilayah Tasmania yang masih bagian dari wilayah New South Wales. Tasmania di bawah pemerintahan Davey terbilang cukup baik. Davey sangat berambisi untuk menjadikan Tasmania sebagai wilayah koloni swasembada atau upaya memfokuskan kemampuan dalam meningkatkan pangan di sektor pertanian. Bahkan hasil dari pertanian Tasmania berhasil dikirim ke Sydney. Masa jabatan akhir pemerintahan Davey di Tasmania digantikan oleh Kolonel William Sorrell yang berkuasa dari tahun 1817 sampai 1824. Sebelumnya, untuk mencari tahu mengenai masyarakat Tasmania merupakan masyarakat campuran penduduk bebas. Di sini dalam artian ada bekas narapidana dan mereka yang berstatus narapidana. Keberhasilan Davey dalam menjalankan perekonomian di Tasmania membuahkan hasil yang dimana pada nantinya Tasmania memisahkan diri dan bukan lagi bagian New South Wales, meskipun Tasmania dalam skala pemerintahan yang kecil. Tahun 1825, setelah 1 tahun lebih masa Kolonel William Sorrell berkuasa, Parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang yang memisahkan Tasmania dari New South Wales. Dengan demikian, Tasmania resmi menyelenggarakan pemerintahnya sendiri, dan Hugh Arthur naik sebagai gubernur pertama Tasmania. Selama masa jabatannya, penghasilan Tasmania sangat naik secara signifikan sampai 6 kali lebih besar dibandingkan New South Wales, dikarenakan ditemukannya tembaga, perak, dan mineral, hingga dilakukannya eksplorasi penambangan yang membuat perekonomian Tasmania semakin naik, dan ditambah juga oleh sektor agraris, terkhususnya buah apel yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu Queensland. Queensland merupakan wilayah Australia bagian pesisir paling utara. Pada tahun 1824, Queensland banyak dihuni oleh orang-orang berkulit putih dan dibukanya pusat pemukiman di Moreton Bay. Banyaknya orang kulit putih di wilayah Queensland merupakan usaha dari John Oxley, dari seorang superior jenderal penjelajah dari Inggris yang diperintahkan gubernur New South Wales untuk melakukan penelusuran ke daerah utara Australia. Pada tahun 1827, Alan Cunningham telah membuka pemukiman baru di Darling Downs dengan sebagian wilayahnya berada di daerah tropis. Maka daerah ini memiliki potensi besar dalam bidang perekonomian. Queensland sangat cocok dijadikan tempat komoditas tebu dan kapas, yang pada saat itu tebu dan kapas memiliki harga yang cukup tinggi dan dibutuhkan oleh orang-orang Eropa. Selain membentuk komoditas tebu dan kapas, wilayah Queensland sangat cocok untuk dikembangkan peternakan domba. Meningkatnya perekonomian di daerah ini membuat keinginan masyarakat untuk melepas diri dari New South Wales. Mereka rasa mampu menjalankan pemerintahnya sendiri berdasarkan Australia Colonial Government. Pada tahun 1850, distrik Moreton Bay, Queensland, berhak mengatur pemerintahannya sendiri, membentuk koloni. Gubernur pertama Queensland yaitu George Bowen yang tiba di Brisbane pada tahun 1859. Selanjutnya yaitu Australia Barat. James Stirling adalah seorang perwira angkatan laut dan administrator Inggris. Pada tahun 1927, Stirling menyelidiki wilayah Australia Barat, tepatnya di daerah Swamps River, dan Stirling sangat
tertarik untuk menduduki daerah tersebut, dikarenakan beberapa faktor perhitungan yang kemungkinan besar akan menjadi wilayah yang berpotensial. Gubernur New South Wales, Sir Ralph Darling, mengutus Stirling agar meminta pemerintah Inggris untuk segera menduduki wilayah Swamp River. Namun upaya Stirling dalam melakukan negosiasi berakhir pada penolakan dari pemerintahan Inggris dengan atas pertimbangan karena faktor biaya yang dibutuhkan dana yang cukup besar. Tidak cukup sampai di sana, Stirling kemudian mencari dana sponsor dari beberapa pemilik modal swasta atau bangsawan Inggris untuk berimigrasi ke Swamp River dengan membuka usaha di sana. Melalui pendekatan Stirling dan pemilik modal mengenai kemungkinan perkembangan pemukiman di kondisi keadaan daerah Swamp River tersebut, akhirnya berhasil disetujui oleh para pemilik modal. Pada tahun 1829, rombongan Thomas Pell telah sampai mendarat di Swamp River sekaligus James Stirling diangkat sebagai letnan gubernur pertama. Fremantle dan mereka pindah sedikit ke daerah utara yang sekarang menjadi kota Perth. Kemudian Australia Barat terlambat dalam hal pembangunan dikarenakan yang pada awalnya tidak mengizinkan narapidana masuk untuk menjadi tukang. Di satu sisi, para pekerja resmi menuntut upah yang tinggi, tetapi Australia Barat tidak melakukan convict system. Tapi mau tidak mau mereka harus melakukannya. Disinilah perkembangan koloni baru Australia Barat dan melaksanakan pemerintahannya sendiri pada tahun 1890. Victoria. Pada tahun 1802, Victoria merupakan wilayah bagian dari New South Wales. Letnan Murray orang pertama kali yang memasuki Teluk Port Phillip. Port Phillip adalah suatu distrik dari New South Wales. Pada tahun 1803, Letnan Kolonel David Collins memimpin membawa narapidana dan militer untuk membuka pemukiman baru di Sorrento. Port Phillip sebagai pemerintah dari perintah Inggris dalam pengendalian wilayah kontrol narapidana dan keamanan. Pada tahun 1834, Henty bersama rombongan dari Tasmania, mereka berhasil mendarat di Teluk Portland, ditugaskan dari pemerintah Inggris untuk mengontrol dampak sosial, ekonomi, politik, dan demam emas di wilayah Balat dan Bendigo. Pada tahun 1835, rombongan John Batman dari Tasmania membuka pemukiman di Melbourne tanpa perantara surat izin dari pemerintah, maka mereka tergolong penghuni liar dan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Gubernur New South Wales dari tahun 1831 sampai 1837, Burke mengutus Kapten William Losden diutus sebagai hakim di sana, dan tahun 1837 Gubernur Burke datang ke Port Phillip dengan tujuan kepentingan administrasi, ekonomi, dan keamanan dari pemerintah Inggris. Seiring perkembangannya waktu, penduduk Port Phillip meminta untuk memisahkan Port Phillip dan New South Wales kepada pemerintah Inggris. Akhirnya pada tahun 1850, Australia Colonial Government Victoria resmi sebagai negara koloni. Australia Selatan. Pembentukan koloni baru di Australia Selatan diawali oleh pemikiran Edward Gibbon dalam karyanya yang berjudul A Letter from Sydney pada tahun 1829, yang dimana tanah koloni sebaiknya dijual dengan harga yang tinggi kepada para investor imigran. Hal ini bertujuan agar para investor tidak mudah untuk mendapatkan tanah. Uang hasil tersebut bisa dijadikan biaya ketersediaan tenaga kerja dan semua koloni agar dapat kemudahan izin status dari pemerintah Inggris. Maka orang-orang Inggris berkeinginan untuk pergi ke Australia untuk mencari kehidupan baru. Setelah itu, Himpunan Australia Selatan dibentuk untuk melaksanakan pendekatan kepada pemerintah parlemen dengan tujuan untuk mendirikan Australia Selatan dengan catatan biaya tidak ditanggung oleh pemerintah Inggris. Meskipun pada awalnya kondisi Australia mengalami permasalahan, namun dapat diatasi dengan ambisinya jadi wilayah koloni swasembada. Pada tahun 1856, Australia Colonial Government Australia Selatan resmi melaksanakan pemerintahannya sendiri. Pada awalnya, ekonomi Australia didominasi oleh sektor pertanian. Namun, seiring dengan pertambahan penduduk, sektor-sektor lain mulai tumbuh. Di sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi koloni ini. Petani di Australia fokus pada produksi gandum, daging, dan wool. Di wool khususnya menjadi komoditas utama dan menjadi pendorong utama ekonomi koloni. Pada pertengahan abad ke-19, industri wool di Australia berkembang pesat. Domba merino yang berasal dari Spanyol diimpor ke Australia, dan kondisi iklim yang cocok membuat pertumbuhan bulu domba menjadi sangat sukses. Ekspor wool ke Inggris membawa devisa yang sangat signifikan ke koloni. Pertambangan juga memainkan peran penting di dalam perekonomian Australia. Pada tahun 1850 Masehi, ditemukan emas di Victoria, menyebabkan demam emas dan lonjakan ekonomi. Banyak imigran datang mencari keberuntungan, membantu pertumbuhan ekonomi di Australia. Pada pertengahan abad ke-19, Australia terdiri dari 6 koloni yang terpisah dengan otonominya masing-masing. Munculnya ide untuk menyatukan koloni-koloni ini menjadi satu kesatuan yang lebih kuat mulai mendapatkan dukungan.
Pada tahun 1891, konferensi konstitusi diadakan untuk membahas ide pembentukan federasi. Delegasi dari berbagai koloni bertemu untuk merancang sebuah konstitusi yang akan membentuk pemerintahan federal. Meski ada perbedaan pendapat, semangat persatuan semakin menguat. Pada tahun 1899 hingga tahun 1900, referendum diadakan di koloni-koloni untuk menentukan dukungan rakyat terhadap pembentukan federasi. Hasilnya positif dan kesepakatan untuk membentuk Federasi Persemakmuran Australia semakin dekat. Pada tanggal 1 Januari 1901, Australia secara resmi menyatakan kemerdekaannya dengan pembentukan Persemakmuran Federasi Australia. Sir Edmund Barton menjadi Perdana Menteri pertamanya. Perjuangan untuk kemerdekaan ini tidak hanya tentang persatuan politik, tetapi juga melibatkan semangat nasionalisme. Warga Australia merasa bangga akan identitas mereka sendiri terlepas dari asal-usul kolonial mereka. Dengan terbentuknya federasi, Australia mulai membentuk identitas nasionalnya sendiri. Bendera nasional dan lambang negara diperkenalkan, dan masyarakat mulai merayakan Hari Nasional sebagai simbol persatuan. Ekspansi dan imigrasi Inggris di Australia. Selain memiliki pengaruh besar pada industri domestik, koloni Inggris juga terkena dampak signifikan dari revolusi industri. Inggris termotivasi untuk mengejar imperialisme modern atau industri sebagai akibat dari keadaan ini. Inggris tiba di benua Australia yang kemudian menjadi salah satu koloni baru Inggris pada waktu yang sama dengan revolusi industri. William Dampier adalah orang Inggris pertama yang menginjakkan kakinya di Australia pada tahun 1688 saat ia melayari Selat King dengan kapalnya Chigenet. Meskipun Dampier adalah orang pertama yang menulis tentang perjalanan di wilayah benua tersebut, tetapi Inggris tidak terpengaruh untuk mengikuti kisah tentang garis pantai yang tandus dan penduduk asli. Dan 20 April 1770, 3/4 abad kemudian, Kapten James Cook dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris, seorang navigator dan pelaut yang terampil, ia berangkat dari Selandia Baru ke arah barat, yang kini hanya menjadi mitos. Cook berlayar dari Tahiti, sebuah pulau yang dimana ia telah melakukan pengamatan transit planet Venus untuk kerajaan Inggris dan publik, dengan sebuah kapal bernama Endeavour dan 90 awak kapal. Letnan James Cook dari Angkatan Laut Inggris menyebut wilayah Australia sebagai New South Wales yang berbatasan dengan Samudra Pasifik ketika ia berkunjung ke sana melalui jalur laut pada tahun 1770. Dan atas nama Raja Inggris, ia menegaskan bahwa kepemilikan tanah tersebut, dan pemerintahan Inggris juga mengirimkan sejumlah ekspedisi untuk mulai menjajah benua Australia.